Intinya adalah duit masuk ke kamu, seret, itu aja dulu. Kenapa alasannya? Nah, itu yang pengen saya bahas. Nggak perlu followers ratusan ribu untuk hasilin ratusan juta per bulan. Temukan frameworknya di Rich Creator Black Book sekarang. Oke, guys, kemarin video saya yang ngebahas tentang susah cari duit di era sekarang, di zaman sekarang, di era informasi, itu menuai pro and cons ya. Ada banyak yang berpendapat pertentangan dan sebagainya. Well, anyway, topik itu cukup menarik sehingga saya mau sharing kepada Anda lebih dalam lagi sebenarnya, lebih ke fundamental, lebih ke filosofinya seperti apa. Oke, so buat Anda yang merasa bahwa cari duit itu susah, kita nggak usah ngomongin pejabat, kita nggak usah ngomongin negara, kita nggak usah ngomongin era. Intinya adalah duit masuk ke kamu, seret, itu aja dulu. Kenapa alasannya? Nah, itu yang pengen saya bahas. Oke, so uang, ada yang mengatakan bahwa uang itu adalah energi. Mungkin Anda mulai berpikir ya, uang adalah energi itu kayak gimana sih maksudnya? Oke, so uang itu sebenarnya adalah byproduct atau side effect. Ya, jadi dia adalah hasil dari sesuatu yang Anda lakukan. Nah, side effect ini apa yang harus dilakukan untuk menjadi ini, memunculkan ini gitu kan ya. Jadi uang adalah side effect dari sebuah value exchange, adalah pertukaran nilai, pertukaran value. Nah, banyak orang mulai nggak ngerti nih pertukaran value apa nih gitu ya. Oke, kita tahan dulu sebentar. Nah, yang duitnya banyak berarti dia melakukan value exchange dengan banyak orang sehingga ngumpul besar. Jadi bayangkan diri Anda itu jadi kayak pipa selang gitu, di mana value exchange terjadi banyak banget dan akhirnya Anda mendapatkan uang yang cukup banyak. Tapi pikirkan dulu, value exchange itu apa sih gitu ya. Nah, kita balik lagi ke banyak orang mengatakan bahwa cari duit ya kerja, selesai sekolah ya buat dapat ijazah, buat ngelamar kerja, buat dapat duit supaya bisa hidup. Ini yang sering dipikirkan banyak orang tuh seperti itu. Well, yes, benar, bekerja itu menghasilkan uang, itu benar. Cuman Anda mesti berpikir bahwa uang tidak hanya bisa di-create dengan bekerja. Kita breakdown lagi. Kita ngomongin value exchange, oke? So, bekerja itu adalah value exchange. Nah, yang ditukerin apa? Yang ditukerin ada dua, kebanyakan. Yang pertama adalah your skill. Jadi Anda sekolah, Anda belajar, mau jadi dokter, mau jadi lawyer, mau jadi karyawan biasa, nggak penting. Yang penting adalah Anda memiliki sebuah profesi yang memiliki sebuah skill. Nah, skill itu ketika dijual, maka terjadi sebuah pertukaran nilai, value exchange. Oke? Ada dokter, Anda menyembuhkan, berarti kan ada orang yang butuh dokter. Ya, pertukaran, maka ketika Anda memberikan jasa atau nilai, maka orang tadi akan membayar. Tergantung dari bobotnya, dari beratnya sekarang dari skill itu. Kalau dokter jantung mungkin akan lebih mahal daripada Anda cuma ke dokter untuk batuk pilek gitu aja. Ya, jadi value exchange. Yang kedua adalah yang ditukarkan adalah time, waktu. Ya, Anda bekerja dengan skill yang terbatas, tapi Anda bekerja setiap harinya. Anda mau jadi ojek online, Anda mau jadi tukang batu dan sebagainya. Yang skillnya kebanyakan tidak membutuhkan skill yang, kalau cuma ojek online kan bukan merendahkan, tetapi skillnya adalah baca map, GPS, dan bisa mengantarkan tepat waktu dan seterusnya. Bukan dokter, beda gitu ya. Jadi harap Anda memahami bahwa itu perbedaan skill, sehingga value-nya jadi berbeda. Kenapa dokter lebih mahal? Karena jadi dokter jantung bagus itu jumlahnya tidak sebanyak ojek online. Yang ojek online mungkin jumlahnya adalah mungkin ratusan ribu sampai jutaan orang di Indonesia. Banyak jumlahnya. Karena banyak, maka value-nya jadi turun. Supply and demand seperti biasa. Ketika banyak ya harus murah. Kalau ojek online-nya mahal, orang ngerjain sendiri gitu. Tapi kalau dokter jantung tadi dibuat super mahal banget, dan kan nggak mungkin juga ya orang mengerjakan sendiri. Dia harus, namanya sakit jantung ya buru-buru cari dokter. Dia nggak mungkin sekolah kedokteran dulu kan. Jadi itu perbedaannya. Tapi balik lagi sekarang. Kita perhatikan tadi value exchange. Skill Anda pertukarkan. Kemudian time Anda pertukarkan. Skill ini, kalau skill Anda biasa-biasa saja, maka skill Anda jadi komoditas. Seperti yang saya bilang tadi. Mau ojek online, kayak mau lulusan accounting biasa, administrasi biasa, itu adalah skill yang banyak orang bisa. Kalau banyak orang bisa, artinya adalah skill tadi menjadi sebuah komoditas. Jadi harganya tidak terlalu mahal. Nah, yang kedua adalah waktu. Kalau Anda menukarkan waktu Anda, maka Anda punya bottleneck, atau punya cap, atau punya langit-langit.
Ya, Anda tidak punya waktu 36 jam sehari atau 48 jam sehari. Katakanlah Anda benar-benar lembur 24 jam Anda garap terus kayak begini, badan Anda jebol. Jadi waktu yang bisa Anda jual cuma 8 jam. On average, kita ambil rata-rata aja 8 jam. 8 jamnya lagi Anda tidur. 8 jamnya lagi sisa-sisanya mau makan, mau ini, dan seterusnya. 8 jam kerja, 8 jam tidur, 8 jam ini. Jadi cuma sepertiga dari hidup Anda yang bisa Anda jual. Begitu Anda menjual 2/3 saja, 16 jam bekerja sehari, Anda tepar, udah. 12 jam itu dari jam 6 sampai jam 6, 12 jam. Berarti kalau misalkan 16 jam itu dari jam 6 sampai jam 10 malam. Every day kayak begitu, badan Anda jebol. Ya, nggak bisa. Jadi waktu itu kalau ditukar value exchange, itu sangat limited banget. Makanya waktu bukan waktu sama dengan uang, tetapi waktu jauh lebih besar daripada uang. Oke. Nah, sekarang pikirkan begini. Value itu bisa di-create dari berbagai hal. Bukan dari kerjaan yang Anda bayangkan atau Anda pikirkan selama ini. Value bisa dikerjakan atau di-create macam-macam. Paling simpel banget, kita ngomongin yang jelek-jelek banget. Bukan jelek dalam arti jelek, tetapi paling simpel adalah Anda bantuin mobil nyebrang jalan aja, Anda dikasih duit. Karena Anda membantu. So that's value exchange. Membantu. Kan kalau harus memberhentikan mobil sendiri lebih susah gitu, Anda mau putar jalan, kemudian ada yang mau bantuin, terus Anda kasih koin-koin gitu kan, Anda kasih 500, Anda kasih 1000, whatever. Tapi intinya adalah dengan membantu aja itu terjadi pertukaran nilai. Nah, sekarang kalau Anda mau memikirkan sesuatu yang income besar, duit besar, Anda mulai mikirin dari sudut pandang value ini. Apa value-nya? Jangan Anda bilang kayak cari kerjaan susah. Yes, cari kerjaan susah karena Anda tidak punya value yang ditukarkan. No value exchange. Ya kan? Saingannya banyak, gak penting. Saingan itu gak penting. Ketika Anda memiliki nilai yang lebih daripada saingan Anda, value yang lebih, akan ada orang yang butuh. Saya nyari orang, terus saya nyari orang. Gak gampang juga nyari orang. Jadi kalau Anda bilang cari kerja susah, buat perusahaan, pengusaha, atau entrepreneur, atau company, mau cari tim itu juga susah. Karena value-nya itu jelek-jelek yang ada, gitu kan. Jadi sebenarnya nggak ada namanya kerjaan susah. Kalau Anda punya value, Anda akan dapat kerjaan. Itu sebenarnya itu. Tapi konteks dari video ini kita nggak ngomongin tentang kerjaan. Kita ngomongin tentang value tadi. Anda bisa create value apa aja. Value itu macam-macam. Anda meng-create produk fisik, kemudian Anda jual, jadi value kan. Anda jualan es boba misalkan, ya kan. Orang haus, pengen yang seger-seger, manis-manis, kemudian Anda jualan es boba di tempat itu, di tempat yang ramai, di mall, dan sebagainya, dan terjadi value exchange. Yes, itu adalah value exchange. Itu produk fisik. Anda mau jual skincare, katanya punya campuran ini itu value exchange. Anda memikirkan, oke, campurannya begini, supaya akhirnya bisa dibeli orang dengan kondisi yang begini, lebih bagus dari kompetitor. There is value exchange. Ya kan, ada namanya value added, dan sebagainya. Oke, nah, tetapi value itu tidak hanya di-create dalam bentuk produk fisik aja. Makanya agak aneh kalau ada yang bilang kayak, dan lu bikin kelas doang ya, nggak punya produk fisik, nggak jualan produk fisik. Guys, value tidak harus produk fisik. Orang nyebrangin jalan tuh dapat duit. Jadi kalau Anda lihat ke filosofinya, maka duit itu datang karena Anda pertukar value dalam jumlah yang besar. Nah, paling menyenangkan adalah kalau marginnya besar. Tapi sebelum ke sana, ada produk fisik. Ada jasa kayak dokter tadi. Jasa, skillnya dia yang dia jual, value exchange. Ada produk digital, kalau Anda nonton Netflix misalnya, ini saya lagi nonton Netflix misalnya. Kalau Anda lagi nonton Netflix misalnya, artinya adalah dia produk digital yang bikin satu produk, satu film bisa dinikmati kayak jutaan orang, mungkin ratusan juta orang kali. Netflix itu kalau nggak salah beberapa ratus juta gitu ini usernya. Ya, berarti adalah ingat yang tadi, jumlahnya banyak dan ada value exchange, duitnya banyak, duitnya besar. Microsoft, Apple, dan sebagainya, penggunanya banyak. Nah, kalau saya sekarang, mikirnya sekarang gini, berarti untuk dapat duit banyak, saya harus create value. Bentuk value jadi macam-macam, jadi apa aja. Produk fisik, kayak mau jadi jasa, kayak mau jadi produk digital, atau mau services, atau software, atau subscription, atau membership, macam-macam sebenarnya bentuknya. Terserah, Anda mau pilih yang mana. Saya pribadi, pilihnya adalah produk digital. Alasan saya simple, karena kalau produk digital margin saya besar. Kan cuma pertukaran value kan. Nah, ketika terjadi satu kali pertukaran, saya mencari yang value-nya besar. Itu aja, ini kalau saya. Mau jualan skincare? Boleh. Marginnya lebih kecil, karena nggak 100%, karena ada harga modal. Maka untuk menjadi kaya dengan skincare, Anda butuh jaringan. Anda butuh jaringan distribusi untuk melebarkan. Jadi itu aja sebenarnya. Pilihan masing-masing. Buat saya, kalau skincare bisa besar. Saya dulu main suplemen. Ingat, suplemen skincare kurang lebih mirip ya. Muka sama badan gitu kan, kurang lebih mirip. Modalnya cukup besar. Jadi kalau orang awam banget yang nggak punya banyak duit,
modal gitu ya, jualan produk digital lebih mudah sebenarnya. Karena apa? Karena nggak pakai modal. Bikin ebook tinggal ngetik. Anda sudah punya, Anda nonton ini di mana? Ada device-nya pasti kan, ada entah laptop, entah tab, entah handphone. Anda bisa ngetik. Di handphone ngetik gak enak, beli keyboard. Nih, ada keyboard nih. Tinggal dicolokin aja pakai Bluetooth atau pakai kabel, habis itu ngetik. Udah bisa sebenarnya. Jadi tidak butuh modal dalam konteks duit. Itu alasan saya. Kemarin saya campaign lagi asuransi. Kenapa asuransi? Ya karena modalnya nggak banyak. Untuk join asuransi kan modalnya cuma ujian aja. Atau iPad misalnya. Ya kan, jadi nggak terlalu yang kayak harus nyetok suplemen segudang-gudang. Yang punya saya dulu kayak harus punya gudang di sini, gudang di sana gitu kan. Gila banget. Nah intinya simple sebenarnya. Yang penting adalah Anda bisa meng-create value-nya. Saya bisa, personally saya bikin buku, itu value. Ya kan, ada Rich Creator Black Book misalkan. This is value. Kemudian ada online course, ada ebook, ada produk digital. Kalau mau PD Public Speaking, saya bikinin audionya. That's value. Jadi Anda tinggal mikirnya adalah, oke, so saya create value apa aja nih? Nggak harus kok bekerja. Bekerja itu salah satu bentuk value creation. Karena Anda menjual skill, Anda menjual waktu. Tapi value sendiri, itu nggak harus bekerja. Karena turunannya jadi banyak. Anda bisa menjual ini, itu macam-macam. Pokoknya ada pertukaran, ada transaksi of value. Maka Anda dapat duit. Oke, so hopefully Anda cukup nangkep ya. Ini pembahasan filosofis agak cukup dalam. Kalau Anda pengen belajar tentang bikin ebook, salah satu produk digital yang mudah dibuat dan distribusinya enak dan modalnya nggak gede, Anda bisa klik langsung di komen. Saya sertakan linknya untuk kelas 100 juta mini ebook profit formula punya saya yang barusan launching. Alright, so thank you so much. See you in the next video. Bye-bye.